pendengarannya, matanya, bahkan julud, kulit-kulit kamu semuanya akan berbicara, mempersaksikan atau memberi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa adwan 'alal zalimin. Wa asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani bidin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan masuk surat Zalzalah. Surat yang berkenaan dengan guncangan yaumul qiyamah. Surat Zalzalah ini para ulama berbeda pendapat apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Yang wallahu alam Makkiyah, karena secara umum surat-surat Makkiyah adalah nama yang lain surat Az-Zilzal. Ada juga yang menamai dengan Zulzilat. Kalimuha 35 kalimah. Surat ini terdapat padanya 35 kalimat, 35 kata. Wa hurufuha mi'ah wa tis'ah wa arba'una harfan. Hurufnya ada 149. Jumlah dalam ayat surat ini berjumlah 8 ayat. Nabi alaihi salatu wasalam pernah menunaikan sholat subuh. Di rakaat pertama beliau membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan ternyata di rakaat kedua juga beliau membaca surat tersebut kembali. Nabi alaihi salatu wasalam membaca al-zalzalah di dalam 2 rakaat. Ayat pertama dan juga di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Para sahabat menyangka bahwasanya beliau mungkin lupa. Namun fal aslu fi af'alin Nabi alaihi salatu wasalam annaha litashri'. Hukum asal semua perbuatan Nabi adalah hal yang masyru', hal yang disyariatkan, bukan karena lupa. Jadi boleh seorang imam terkadang membaca Az-Zalzalah di sholat subuh di rakaat pertama dan di rakaat kedua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca surah Az-Zalzalah dari tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idz yasdurun nas ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza rujjat al ardu rajjan syadidan, apabila bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yani akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuzin. Bumi mengeluarkan segala apa yang ada di isinya, baik itu mayat-mayat yang tadinya terkubur maupun semua barang-barang tambang yang ada di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha wa tasa'ala al-insan faz'an ma alladhi hadatha laha. Ada apa ini? Mereka saling bertanya-tanya, ada apa dengan bumi kok tiba-tiba bergoncang? Membangunkan mereka apa? Dari tidur mereka. Itu Pak, dari kuburan mereka. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yaumal qiyamah tukhbirul ardu bima 'umila 'alayha min khairin aw syarrin. Pada hari kiamat maka bumi akan mengkabarkan dengan apa yang telah diperbuat oleh manusia di atas bumi, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Bi anna rabbaka awhalaha, yakni bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi untuk mengkabarkan semua perbuatan-perbuatan makhluk yang pernah mereka lakukan selama mereka di dunia. Yauma idz yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malahum, yaitu yauma idz yarji'un nas an mawqifil hisabi asnafan mutafarriqin liyuriyahumullahu ma 'amilu minas sayyi'at wal hasanat wa yujazihim 'alaiha. Pada hari itu manusia setelah kembali dari tempat hisab mereka kembali dalam keadaan berbagai macam jenis, berbeda-beda tujuannya. Liyuriyahumullah, untuk menunjukkan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia, dari perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Wa yujazim 'alaiha, dan Allah akan membalas semua perbuatan-perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ay faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khairan yara thawabahu fil akhirah. Maka barang siapa yang beramal seberat semut yang paling kecil dari sebuah kebaikan, maka niscaya dia akan melihat pahalanya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ay wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran yara iqabahu fil akhirah. Dan sebaliknya, barang siapa yang beramal keburukan walaupun sebesar semut yang paling kecil, maka dia akan melihat hukumannya, azabnya di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah surat Al-Zalzalah yang ditafsirkan oleh para ulama dalam tafsir Al-Muyassar. Di dalam surat tersebut
Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana manusia kaget. Lagi tidur nyenyak di alam kubur, tiba-tiba dibangunkan. Tapi ini bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika dibangunkan di alam kubur, dari alam kubur mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Ini pernyataan orang-orang kafir. Ya wailana, celaka kami. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur-tidur kita? Siapa ini? Bertanya-tanya. Dan ketika dibangunkan, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Adapun orang-orang beriman, apa yang mereka katakan? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan telah benar apa yang disampaikan oleh para rasul. Ini. Fa barakallahu fikum ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita petik faedah demi faedah dari surat Az-Zalzalah ini. Faedah yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Hadza yadullu ala madza? Ala syiddatil haul yaumal qiyamah. Betapa ngerinya dan dahsyatnya hari kiamat. Ini faedah yang pertama. Di dalam surah Az-Zalzalah kembali Allah Subhanahu wa taala menceritakan betapa ngerinya dan dahsyatnya hari kiamat. Kemarin telah kita sebutkan bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai ayat 2. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Allah menceritakan kepada manusia, memperingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga ayat 2. Ya ayuhan nas, lafadznya umum, wahai seluruh manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu ada sesuatu yang besar, sesuatu yang mengerikan. Yauma tarawnaha tadhalu kullu mirdi'atin 'amma arda'at. Pada hari itu kamu akan melihat orang-orang yang sedang menyusui, saking takutnya mereka membuang bayi-bayi mereka dan kabur, tinggalkan anak-anaknya. Sehebat apapun tsunami, sehebat apapun likuidsasi yang ada di mana, di Poso dan gempa bumi yang ada, mungkin barakallahu fikum pernah terjadi ya di beberapa daerah. Itu masih seorang ibu masih ingat anak-anaknya. Kemana-mana masih bawa anaknya. Berarti masih kecil. Di hari kiamat nafsi-nafsi. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Kamu akan lihat pada hari itu semua ibu menyusui meninggalkan bayi-bayi mereka, lari. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua wanita yang hamil langsung melahirkan karena saking ketakutan. Dan goncangannya membuat mereka keguguran. Wa tarnasa sukara wa ma hum bisukara. Dan engkau melihat orang kaum sempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakin adzabullah syadid. Semua itu karena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Ini faedah yang pertama. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Faedah yang kedua adalah al-zilzal al-zalazil
min ayatillahil 'idham wallati takthuru fi akhir zaman. Al-zalazil, gempa, goncangan bumi adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang nanti akan banyak terjadi di akhir zaman. Kemarin ngeri terjadi di Taiwan, kemudian sebelumnya lagi terjadi di Ambon, Maluku, kemudian kemarin lagi. Luar biasa, di setahun ini kalau kita mau hitung nggak bisa dihitung mungkin Pak, sangat banyaknya goncangan gempa bumi ya terjadi di mana-mana. Jadi al-zalazil itu bukan karena apa? Bukan karena bencana alam, fenomena alam kata ahli apa? Ahli geografi dan yang lain. Jadi saya takut begitu. Fa barakallahu fikum, salah wahai kaum muslimin. Ya, al-zalazil itu bukan fenomena alam. Itu karena Allah Subhanahu wa taala sedang murka kepada perbuatan-perbuatan manusia yang masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegur dengan hal yang kecil. Jadi al-zalazil adalah salah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menegur manusia, mengingatkan manusia agar sadar sedang apa mereka, apa yang sedang mereka perbuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disadar. Dan fa barakallahu bikum, dengan banyaknya al-zalazil, goncangan-goncangan bumi atau gempa bumi ini, itu menunjukkan bahwasanya kiamat sudah dekat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "La taqumus sa'ah hatta yuqbada al-ilmu wa takthura al-zalazil." Tidaklah akan ditegakkan hari kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyaknya terjadi gempa bumi. Ini tanda-tanda apa? Kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan apa? Menegakkan hari kiamat sampai ilmu di dunia ini dicabut. Dan di antara tanda dicabutnya ilmu apa? Dimatikannya para ulama. Ulama-ulama kibar meninggal satu demi satu. Nah, kalau sudah manusianya ditinggal oleh para ulama, kemana mereka minta bimbingan? Kepada ru'usuz juhala, kepada para tokoh-tokoh kejahilan. Fa'aftau bi wala ilmin fa'adallu wa dallu fadallu wa adallu. Kata Rasulullah, ketika para ulama sudah meninggal, maka mereka minta fatwa kepada orang-orang bodoh. Luar biasa. Mantan penyanyi jadi dai, mantan barakallahu fikum orang-orang yang gak jelas jadi dai. Muncul sekarang dai-dai yang tak pernah belajar ilmu agama, cuma modal retorika, pintar ngomong, menjadi referensi umat, menjadi rujukannya umat. Luar biasa, na'udzubillah min dzalik. Fa'aftau bi ghairi ilmin, kata Nabi. Mereka para tokoh-tokoh kebodohan itu berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, waspada. Di antara tanda-tanda kiamat adalah dimatikannya para ulama. Yang kedua kata Nabi, wa takthuru al-zalazil, banyaknya terjadi gempa bumi. Sehingga barakallahu ketika sudah seperti ini, jangan berleha-leha. Umurku masih 20 tahun, santai saja. Lah, tidak bisa menjadi jaminan bahwasanya umur kita itu bisa sampai 40, 50, 60 atau 100. Tidak ada jaminan. Justru kebanyakan yang meninggal di zaman sekarang adalah para pemuda. Seorang ulama salaf mengatakan bahwasanya al-maut fi syabab katsirun. Kematian yang menimpa para pemuda itu lebih banyak daripada menimpa para orang tua. Buktinya Pak,
Di masjid-masjid, di halaqah ilmu kebanyakan orang-orang tua, pemudanya pada nggak ada. Main trek-trekan, balapan liar, kemudian naudzubillah dari tawuran dan yang lainnya, mati lewat hal yang seperti itu. Ini fabarakallahu sebagai nasihat kepada para pemuda, jangan kemudian santai-santai, ya, seolah-olah masa mudamu itu bisa membuat engkau sampai kepada masa tua. Tidak ada jaminan engkau bisa hidup sampai tua. Bisa jadi engkau mati lebih cepat daripada orang-orang tua. Faedah yang ketiga adalah takallamu al-jamadat min ayatillah ad-dalati ala qudratihi wa ilmihi. Faedah yang ketiga bahwasanya benda-benda mati bisa berbicara, itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti bumi bisa berbicara. Kok bisa? Masa? Iya. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini akan berbicara, akan menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatan manusia. Yang bermaksiat di kolong jembatan akan dibongkar perbuatan kemaksiatannya. Yang bermaksiat di rerumputan akan dibongkar kemaksiatannya yang sedang musak-musak di rerumputan. Yang bermaksiat di gua, di pantai, dimanapun, semuanya akan dibongkar oleh bumi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu apa? Mampu langsung tanpa kita tanya kepada bumi. Tapi ini semua dalam rangka keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu nanti pada kiamat semua bumi yang kita pijak dan kita bermaksiat di atasnya semua akan berbicara. Bahkan bukan cuma bumi, seluruh anggota tubuh kita juga akan berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 20 sampai 21. Hatta idza ja'uha hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai pada datang waktunya, maka seluruh pendengarannya, matanya, bahkan julud, kulit-kulit kamu semuanya akan berbicara, mempersaksikan atau memberi persaksian atas semua perbuatan-perbuatan kalian. Semua berbicara. Telinga kita, pendengaran kita, mata kita, penglihatan kita, termasuk kulit-kulit kita ini akan semua akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku dulu menjadi orang ini, telinganya orang ini, pendengar orang ini, suka dengerin musik, suka dengerin perkara-perkara haram, suka dengarkan perkara yang mungkar. Matanya bersaksi, ya Allah, dahulu aku menjadi penglihatan orang ini, suka melihat perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang mungkar, ya Allah. Kulit berbicara, ya Allah, aku dahulu menjadi kulitnya orang ini, suka ngambilin barangnya orang, suka memegang perkara yang haram, ya Allah. Semuanya bersaksi. Manusia pada hari itu kaget, kemudian mengatakan, wa qala li juludihim lima syahidtum alaina. Wa qalu li juludihim. Orang-orang tersebut dan di hari kiamat berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi kepada Allah atas perbuatan kami? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kami sekarang bisa berbicara, hai manusia, sebagaimana Allah membuat semuanya bisa berbicara. Ini waspada. Semua
anggota tubuh kita bisa berbicara. Lisan kita akan berbicara, tangan kita akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tanganmu ngobrol sama kamu, kamu dulu ingin gak tanganmu ini kamu gunakan untuk apa dulu? Aku untuk maksiat. Kakinya bersaksi pula. Nah, fabar semua yang bersaksi atas semua kita. Waspada wahai manusia. Makanya fabarakallahu fikum banyak yang terus menjadi kebiasaan penglihatan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, kemaluan kita. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah jadi kebiasaan ini al-ma'asi baridu al-kufur. Kemaksiatan itu akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Yang keempat adalah syahadatul ardi wa min ajli bayani adlillahi azza wa jalla. Persaksian bumi dan semua selain bumi itu menunjukkan apa? Untuk menunjukkan atau menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaksian bumi dan selainnya itu tujuan menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mampu. Kita sampaikan bahwasanya Allah bisa. Kamu buat ini dan ini dan ini. Tapi terkadang nanti manusia akan mengelak. Biasa. Ya, nanti pada hari kiamat itu masih ada orang-orang yang mau berbohong di hadapan Allah. Orang-orang mujrimun, orang-orang kafirun itu nanti masih berani berbohong di persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan surah Al-An'am ayat 23 sampai 24. Ya 22 sampai 23. Perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang kafir berbohong di hadapan Allah pada hari kiamat. Wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan semua manusia dan kemudian Allah berkata kepada mereka, aina syurakaukum, mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah, mana patung-patung yang kamu sembah selain Allah, selain aku, mana? Tunjukkan yang kamu sangka dahulu bisa menolongmu, yang kamu sangka bisa memberikan rezeki dan menyelamatkanmu dari azabku. Allah bertanya kepada mereka, aina syurakaukum, di mana para sekutu-sekutu yang kamu pernah sembah-sembah waktu di dunia? Apa jawaban mereka, Pak? Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Jawaban mereka, berani mereka berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi demi Allah ya Allah, rabbina rabb kami ma kunna musyrikin, kami enggak pernah berbuat sekutu ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu ya Allah. Ya subhanallah, berani mereka berdusta di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka melihat orang-orang ahlu tauhid, orang yang memang betul-betul menyembah hanya kepada Allah, berdoa, minta rezeki, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga. Barangkali dengan berdusta mereka bisa selamat, sehingga mereka pun berani berdusta. Barangkali Allah nggak tahu. Semua orang-orang mujrimun berani berdusta untuk menyelamatkan dirinya. Assalamualaikum dengan keadilan Allah. Baik, hai bumi, hai tangan,
apa yang telah dia perbuat selama di muka bumi. Semua berbicara. Iya. Allah mampu sebenarnya langsung. Kamu dulu begini-gini kan, kamu dulu begini-gini kan, selesai. Allah mampu. Tapi dalam rangka untuk menjaga, dalam rangka menjelaskan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan semua anggota tubuh manusia ini berbicara. Kalau udah berbicara, mau lari dari mana? Mau lari kemana kamu hai manusia? Tanganmu berbicara, kakimu berbicara, pendengaranmu berbicara, penglihatanmu berbicara, kulit-kulitmu sampai semuanya berbicara. Mau lari dari mana? Mau lari kemana engkau wahai manusia? Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hati-hati. Ketika engkau berdusta, maka Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu Allah akan kunci mulut orang tersebut, nggak bisa berbicara. Kemudian wal tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka kemudian tangan-tangannya memberikan persaksian kepada kami, kakinya kemudian bersaksi atas orang tersebut. Kalau sudah seperti itu, sudah semuanya bersaksi, apa yang mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Kalau sudah seperti itu apa? Maka penyesalan, meratap-ratap, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Nyesal, menyesal. Lau kunna nasma'u naqil ma kunna min ashabis sa'ir. Kalau seandainya dahulu kami di dunia mau mendengar, mau menghayati semua yang kami dengar, semua yang datang kepada kami, ma kunna min ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk dari penghuni neraka yang mengerikan ini. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Kapan? Di dunia? Tidak. Ketika siksaan azab Allah sudah di hadapan mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Apakah diterima penyesalan mereka? Ratapan mereka, tangisan mereka? La. Fasuhqan, lemparkan, celakalah hai orang-orang kafir, orang-orang mujrimun, tinggallah kau bersama ashabus sa'ir. Ini fabarakallahu fikum keadaan mereka. Kemudian faidah yang kelima, inna nas yaumal qiyamah yasduruna ashtatan. Manusia pada hari kiamat setelah dihisab mereka akan berpencar-pencar, ngumpul jamaah kanan sama jamaah kiri setelah dihisab. Semuanya menuju ke tempatnya masing-masing sesuai dengan takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang divonis ahli surga akan masuk surga, yang divonis sebagai ahli nar dia akan menuju ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 85 sampai 86. Allah menyatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda. Bagi dua kelompok. Yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Allah kumpulkan orang-orang yang bertakwa, yang selalu taat kepada Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, tidak pernah berbuat syirik, tidak membuat perkara-perkara baru. Nahsyurul muttaqin, Allah kumpulkan orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah seperti wafda, seperti tamu yang penuh dengan kehormatan menuju ke surga. Sebaliknya golongan ke wa nasuqul mujrimin ila jahannam wirda.
dan kami lemparkan, kami giring orang-orang yang banyak berbuat dosa, apalagi orang-orang kafir, kepada neraka jahanam dengan penuh kehinaan. Nas'alullah salama wa taufiq. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan faedah selanjutnya, faedah ke-6 setelah salat Isya. Ambakan di sini. Naktafi bil qadar sampai menunggu waktu Isya. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Taib nuwasil min fawaid hadhihi surah al-faidah as-sadisah. Inna kulla insanin sawfa yujaza bi'amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Faedah yang ke-6 adalah setiap manusia akan diberi balasan atas segala perbuatannya. Jika baik, maka balasannya baik. Jika buruk, maka balasannya adalah keburukan. Ini faedah yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, membalas semua perbuatan kita. Jika perbuatan kita baik, tentunya kita akan mendapatkan pahala. Jika perbuatan keburukan yang kita lakukan, tentunya azab dan siksaan akan menunggu kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, semua akan dibalas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Ketika Alkitab, rapot amalan manusia, dihadapkan kepada mereka, engkau akan melihat orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang selalu berbuat dosa, yang selalu berbuat dosa, musyfiqin, dalam keadaan mereka menangis, sedih, dirundung dengan kesedihan dan kengerian karena apa yang telah mereka dapatkan dari amal perbuatan mereka. Mereka mengatakan, ya wailana ma li hadzal kitab. Wahai celaka kami, duhai celaka kami, kitab apa ini? Rapot amalan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab ini ternyata tidak menyisakan sedikit pun, semua tercatat, besar maupun yang kecil, semuanya telah tercatat. Mereka mendapatkan semua amalan mereka dihadirkan. Wala yadhlimuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi
innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada syarran fala yalumanna illa nafsah. Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Dzar menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, ya ibadi wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, ini perbuatanmu semua ini. Uhsiha lakum, aku hitung-hitung, aku catat semuanya. Fama uwaffikum la iyyaha, kemudian aku akan balas semua perbuatan-perbuatan. Wa man wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapatkan amalannya baik maka berpuji, bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendapatkan amalannya baik. Wa man wajada ghaira dzalik, namun barang siapa yang mendapatkan amalannya ternyata selain dari itu, amalannya adalah amal keburukan sehingga mendapatkan siksa, fala yalumanna illa nafsah, maka tidaklah dia mencela kecuali celaan, kecuali celalah dirimu sendiri. Jadi janganlah dia mencela kecuali dirimu sendiri. Tidak ada yang kamu cela dari amal itu kecuali engkau mencela dirimu sendiri. Ini fabarakallahu faedah yang keenam. Semua manusia akan dibalas atas perbuatan-perbuatan. Jika ternyata dihisab kita mendapatkan amalan yang baik luar biasa, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ternyata amalan akhirat kita penuh dan keburukan-keburukan kita, maka tidaklah yang patut dicela kecuali dirinya sendiri. Faedah yang ketujuh, di dalam ayat ini ada at-targhib fil fi'lil khairi walau kana qalilan. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan at-targhib, dorongan, motivasi, stimulus untuk selalu berbuat kebaikan walaupun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, sekecil apapun perbuatan baik kerjakan, jangan diremehkan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fattaqun nar walau bisyikki tamrah, takutlah kalian dengan neraka walaupun hanya dengan apa? Separuh biji kurma. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita datang dengan membawa dua anak perempuannya ke rumah Rasulullah SAW, minta sedekah. Barakallahu fikum, wanita itu minta sedekah dari Rasulullah SAW. Maka Aisyah pun masuk dalam rumah dan mencari makanan untuk bisa disedekahkan. Ternyata nggak dapat apapun di dalam rumahnya kecuali cuma satu biji kurma. Subhanallah, levelnya Nabi, levelnya manusia yang terbaik, Nabi yang terbaik. Ketika didatangi pengemis, ternyata ketika mau nyumbang, mau sedekah, ternyata di rumahnya nggak ada makanan kecuali cuma satu biji kurma. Apakah malu? Tidak, langsung, karena nggak punya cuma ini. Wahai fulan, wahai wanita, aku nggak punya apapun cuma ini saja. Nggak apa-apa. Diambillah satu biji kurma tersebut, kemudian dibelah jadi dua. Setengah untuk anak perempuannya satu, setengahnya untuk anak perempuan satu lagi. Dan wanita itu pun bersabar. Yang penting anaknya bahagia. Melihat pemandangan tersebut, maka Aisyah mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana sayangnya wanita tersebut kepada anak. Dia rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Dan zaman sekarang banyak berita apa?
anak-anak dibunuh oleh orang tuanya karena apa? Takut lapar. Na'udzubillah. Maka kemudian kata Rasulullah SAW mendengar berita tersebut, maka katakanlah wahai Aisyah, barang siapa seorang perempuan atau laki-laki punya anak perempuan 2, dia bisa membesarkannya kemudian sampai dia dewasa, maka sungguh 2 anak itu akan menjadi apa? Menjadi perisai dia dari siksa api neraka. Jadi fa'barakallahu fikum, berbuatlah baik walaupun hanya dengan perkara yang ringan. Walaupun perkara yang punya kamu sedekah cuma segitu nih loh. Sedekah sekian ratus ribu, nih 1 juta, nih 2 juta. Sedekah kok cuma 5.000. Miskin. Sabar. Karena memang mampunya segini. Nggak usah malu. Karena famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat semut, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walaupun seberat semut dalam tafsir Al-Muyassar. Dalam yang lainnya sebesar biji yang paling kecil di muka bumi ini, pasti dia akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Kemudian Nabi mengatakan walau bikalimatin thayyibah, kalau nggak punya barang yang disedekahkan walaupun cuma besar biji kurma, ya sedekah dengan apa? Kalimat yang baik. Pak, sini Pak, anak nggak punya duit, coba Bapak ke rumah fulan, itu Masya Allah beliau orang yang dermawan, ya bilang saja Bapak begini, Insya Allah Bapak itu ngasih sumbangan, fadl Pak, ngasih kalimat yang thayyibah. Kalau tidak ada, maka tunjukkan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akha biwajhi talqin. Janganlah kamu merendahkan sekecil apapun kebaikan walaupun cuma bermuka manis di hadapan sahabat. Ya, tabassum li akhika shadaqatun, senyummu di hadapan sahabat itu sedekah. Jadi Nabi mengatakan janganlah engkau rendahkan sekecil apapun kebaikan walaupun sekedar bersenyum atau bermuka manis di hadapan tetanggamu. Jadi jangan tambahkan muram terus. Sedih gitu. Kok gak ada yang nyumbang ya? Aku udah pasang muka senyum sedih gini. Jangan. Kalau bisa Pak, sedihmu, dukamu hanya Allah yang tahu. Jadi barakallahu fikum, inilah seorang muslim tidak pernah merendahkan sekecil pun kebaikan, tidak mengecilkan ya sekecil apapun kebaikan. Banyak kebaikan. Kalau kita nggak mampu berbuat kebaikan dengan dunia, dengan apa? Dengan zikir, dengan muka manis, murah meriah. Nabi mengatakan kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat yang ringan di lisan, tapi timbangannya berat dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ini baca Pak setiap pagi dan sore. Nabi SAW membaca zikir subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Barang siapa yang membaca subhanallah bihamdi 100 kali, maka Pak, dosa-dosanya diampuni walaupun sebesar atau sebanyak buih di lautan. Cuma subhanallah bihamdi. Jadi barakallahu fikum, di dalam ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah memberikan faedah kepada kita, barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat semut yang paling kecil atau biji yang paling kecil, maka niscaya dia akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut. Bayangkan Pak, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menceritakan kepada sahabatnya
Abu Hurairah menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtulu al-'atas idza ra'athu baghiyyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bihi." Perhatikan, luar biasa. Nabi alaihi wasallam ceritakan kepada para sahabat, suatu hari ada anjing yang muter-muter keliling sumur, pengen minum nggak berani. Hampir saja anjing itu mati karena kelaparan. Maka ketika ada seorang pezina, wanita pezina dari pezina-pezinanya Bani Israel melihat anjing itu mau mati kehausan, langsung dia turun ke dalam sumur, kemudian dia mengambil air dengan sepatunya, kemudian diberikan air minum itu kepada anjing tersebut. Kata Rasulullah, faghufira laha bihi, Allah ampuni semua dosa-dosa pezina tersebut dengan tetesan air yang diberikan kepada anjing. Yang diberi anjing, yang memberi pezina, Allah ampuni pezina tersebut dosa-dosanya karena kebaikannya, padahal kebaikan yang kecil, kebaikan yang ringan. Apalagi kalau yang kita beri adalah fakir miskin, anak yatim, bukan anjing, Pak. Dan yang memberi adalah orang-orang yang beriman, bukan pezina. Lebih-lebih Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kenapa harus pelit? Kenapa harus bahkan hingga sekarang? Ayo, sekecil apapun kebaikan yang engkau berikan di jalan Allah, engkau akan mendapatkan balasannya. Di antaranya Pak, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Sehingga barakallahu dari renungan ayat fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah memberikan motivasi kepada kita Pak, untuk kita Pak semangat beramal dan tidak merendahkan sekecil pun apapun kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, jangan direndahkan. Barakallahu ini untuk orang beriman. Kalau orang kafir, walaupun kebaikannya sebesar gunung, tidak akan diterima. Jadi barakallahu ini khusus spesial bagi orang-orang yang beriman. Loh, berarti pezina tadi, pezina di zaman dahulu Bani Israil masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hintum? Nah, untuk orang-orang kafir yang enggak beriman kepada Allah, walaupun sedekahnya sebesar gunung, sebesar atau seluas lautan, tidak akan diterima walaupun sebesar semut. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan seseorang itu walaupun kecil, ya apa itu? Disyaratkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surah An-Nur ayat 39. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana amalannya orang-orang kafir. Orang kafir sedekah ke masjid, ya, dapat pahala? Tidak selama mereka masih kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Orang-orang kafir itu amalan-amal mereka itu seperti sarabun biqi'ah, seperti fata morgana yang ada di padang pasir sana. Yahsabu al-dhama'anu ma, yang mana orang yang sedang haus menyangka itu adalah air, setelah didatangi ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Jadi fabarakallahu hai orang-orang kafir, sebesar apapun kebaikan yang telah engkau infakkan di Islam maupun di agama, selama engkau beriman kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah, tidak akan diterima.
Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadirkan semua amalan-amalannya orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir. Gede banget. Kemudian setelah ditampakkan, faja'alnahu haba'an mansura, kemudian dijadikan seperti debu yang berterbangan. Hilang debu yang berterbangan, nggak dapat apa-apa. Abbas radhiyallahu anhu wala kafirun khairan wala syarran illa atahu mukmin maupun kafir amal kebaikan maupun dunia subhanahu fa amal min fa hasanati wa sayyi'ati fa yaghfiru lahu sayyi'atihi. Orang yang beriman, maka Allah akan tunjukkan ni kebaikanmu dan kamu, kemudian Allah hapus semua dosanya kena kebaikan. Amal kafir wa yu'adzibuhu bisayyi'ah, maka dan Allah siksa keburukannya. Barakallahu hukum mereka yang fiha ghayatul tahdhir wa tarhib ana haqiran, lawan dari yang tadi faedah yang 8, ibadah yang 7. Di dalam wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, di sini ada peringatan. Di dalam surat ini ada peringatan dan memberikan rasa takut kepada manusia. Barang siapa yang berbuat keburukan walaupun kecil, dia akan mendapatkan siksa. Jadi faedah yang ke-8 adalah peringatan dan memberikan rasa takut dari perbuatan apa? Keburukan, walaupun itu kecil, walaupun itu ringan, jangan dilakukan. Semua dosamu, walau sebesar semut yang paling kecil, semua akan apa? Diazab, semua akan dihisab. Jadi, barakallahu, jangan apa? Meremehkan dosa, walaupun itu kecil. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau menyatakan, iyyakum wa muhaqiratil dzunub wa inna muhaqqiradz dzunub mata yukhadhu biha sahibuhu. Nabi alaihi wasallam menyatakan, hati-hati meremehkan dosa-dosa yang kecil, karena sesungguhnya perbuatan meremehkan dosa-dosa yang kecil, kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan mengazabnya, maka apa akan mengazabnya, dan manusia itu tidak akan akan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangkan masanya akan membinasakan orang. Hati-hati. Dalam hadis Nabi alaihi wasallam mengatakan, dakhala mar'atu fil hirrah, lawan dari tadi. Ada seorang wanita masuk neraka, Pak, gara-gara seekor kucing. Tadi buang surga apa? Anjing. Sekarang perempuan masuk neraka gara-gara seekor kucing. Di mana Nabi kenapa? Karena dia memelihara kucing,
kucing itu mati. Zalim kepada kucing membuat dia masuk neraka. Bagaimana kalau zalimnya kepada siapa, Pak? Manusia. Zalimnya kepada anak fakir miskin, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir, lebih-lebih akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Zalim saja kepada seekor kucing bisa membuat kita masuk neraka, apalagi zalimnya kepada manusia. Waspada. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga fabarakalaikum, waspada dari perbuatan dosa. Sekecil apapun perbuatan dosa, jangan diremeh. Yang terakhir, belum terakhir. Yang ke-9 adalah al-amakin allati tadhkuru fiha rabbuk sawfa tashhadu laka fi yawmin tahtaju fihi syahadah fazra' syuhudaka fi kulli makan. Semua tempat-tempat yang kamu padanya menyebut nama Allah, maka semua akan menjadi saksi atasmu. Sebagaimana, Pak, semua tempat kemaksiatan yang kau berbuat maksiat di situ akan menjadi saksi atas perbuatan maksiatmu. Faedah yang ke-9, semua tempat yang engkau beribadah padanya, walaupun sekedar zikir, maka tempat itu akan bersaksi atasmu. Makanya fabarakun dimanapun engkau berada, banyaklah berbuat baik, karena semua tempat itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Barakallahu bahwasanya Pak, semua makhluk baik jin, manusia, pepohonan yang lainnya yang mendengarkan suaranya muadzin akan bersaksi kepada Allah bahwa si fulan adalah orang yang sering mengumandangkan adzan. Luar biasa. Jadi orang adzan ketika suaranya terus didengarkan oleh makhluk Allah sejauh apapun, semua makhluk yang mendengar adanya akan jadi saksi atas adanya dia. Makanya barakallahu fikum, kata para ulama, jika engkau bermaksiat pada suatu tempat, maka jangan sampai kamu tinggalkan tempat itu sampai kamu berbuat baik di tempat tersebut. Sehingga agar dosa-dosa tadi termaafkan, terhapus dengan perbuatan baik tersebut. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Bahwasanya tempat atau sesungguhnya amal-amal baik itu bisa menghapus amal keburukan. Jadi ketika engkau jatuh pada perbuatan dosa, di tempat itu segera berbuat baik. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus berzikir, minta ampun kepada Allah di tempat tersebut. Jangan sampai tempat tersebut murni penuh dengan keburukanmu, belum berbuat baik sedikit pun, dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, si fulan dulu di tempat ini ya Allah berbuat ini dan itu. Jadi fa'barakallahu dimanapun engkau jatuh dalam perbuatan dosa, lakukan kebaikan juga di tempat tersebut. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa sehingga ketika bumi itu bersaksi atas keburukanmu, dia juga bersaksi di tempat itu atas kebaikan. Sehingga barakallahu ini, jika engkau berbuat ghibah, gunjing orang di tempat tersebut, maka taubatnya juga di tempat tersebut. Ya fulan, teman-teman, aduh astagfirullahaladzim, ternyata si fulan itu orang yang baik, orangnya masya Allah dermawan sekali. Anak salah waktu itu, saya mengunjungi dia tuh orang begini, ternyata saya salah. Wah masya Allah, luar biasa orang ini. Puji-puji orang tersebut di tempat kamu menggibahi, agar tempat itu akan menjadi saksi atas keburukanmu juga atas kebaikan dan taubat. Faedah yang terakhir, faedah yang 10 terakhir terus, Ustaz.
Semoga setia ya menemani Anda. Faedah yang ke-10 adalah al-hathu 'ala mubadarah bil a'mal as-shalih. Di dalam surat ini ada anjuran untuk bersegera banyak beramal soleh. Jangan sampai kiamat datang. Jadi di dalam surat ini ada apa? Anjuran untuk segera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kiamat datang baru kemudian apa? Baru menyesal. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa innal ladzina kafaru wa matu hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih. Sesungguhnya orang-orang kafir apabila mereka mati dalam keadaan kafir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima sedikit pun dari mereka sedekah tebusan walaupun dengan tebusan emas sebesar bumi. Waduh, bapak saya mati dalam kafir, sumbang semua sedekahnya, diterima? Tidak akan diterima. Sebesar apapun tebusan, kalau kamu mati dalam keadaan kafir, apalagi sudah ditekan hari kiamat atau sakaratul maut, maka Pak, tidak akan diterima tebusan tersebut. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka berhak mendapatkan siksaan yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Jadi, Bapak-Bapak, ayo yang banyak berbuat dosa segera ya, iringi dosa-dosa yang telah berlalu tadi dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, kemudian yang terakhir adalah ambil sahabat dan faedah yang sebelumnya. Di dalam hadis atau ayat ini, dalam surat Az-Zalzalah adalah takrir aqidati al-ba'thi wal jaza. Di dalam surat Az-Zalzalah ini terdapat penetapan akidah adanya Pak, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Sama dengan surat apa? Al-Adiyah dan surat Al-Qari'ah. Nah, ini sudah kita jelaskan di surat Al-Adiyat dan surat Al-Qari'ah bahwasanya Az-Zalzalah juga terdapat padanya dalil adanya Pak, hari kebangkitan dan hari pembalasan amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kira sudah selesai. Waduh, pertanyaannya nggak nyambung dengan materi. Barakallahu fikum. Apakah siksa kubur terus-menerus sampai datang hari kiamat? Karena kalau berdasarkan tafsir nanti manusia akan bangun dari kubur setelah ada guncangan. Jadi barakallahu fikum, siksa kubur sama dengan barakallahu fikum yaitu siksa di neraka. Ada batasannya. Misalnya barakallahu fikum dalam hadis di antara sebab-sebab datangnya siksa kubur apa? Kencing tidak cebok. Maka dia akan mendapatkan siksa tersebut sampai apa? Dosa kencing tersebut habis. Faham tuh? Jadi nggak selamanya dia disiksa dari perbuatan tersebut, itu kencing tidak cebok. Jadi bahwa waqa'um bihasabi dzunubihi. Ya, jadi ada dosa-dosa yang dihisab di alam kubur dan ada dosa-dosa apa? Dihisab dia apa? Di yaumul qiyamah. Adapun orang-orang kafir tentu dia akan mendapat apa?
siksa kubur sampai hari kiamat, sebagaimana Firaun dan bala tentaranya diperlihatkan dan terus disiksa dengan siksa kubur setiap pagi dan petang. Apakah diperbolehkan sedekah kepada pengemis yang ada di zaman sekarang? Karena kebanyakan dari mereka menjadi profesi. Barakallahu fikum. Apabila pertama adalah innamal a'malu binniyat. Ya, apabila kita sedekah ternyata kok salah tempat, tapi niat kita apa? Menyangka orang itu adalah orang yang baik. Dalam hadis, maka orang itu termasuk mendapatkan pahala sedekahnya. Misalnya dia sedekah di malam hari, gak tahu ternyata orang itu adalah orang kaya, kata Nabi Pak, dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya. Ketika dia bersedekah ternyata Pak, dia sedekah kepada para pelacur, jadi dia gak tahu kalau itu pelacur, maka dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya. Demikian juga di zaman sekarang, kalau kita tahu orang itu adalah profesinya pengemis, ya Pak, minta sedekahnya. Oh maaf, kita nggak punya uang cash. Kalau gitu digesek ada ini, di TF aja boleh. Ya, karena anak-anak lihat orang miskin, barangkali ternyata bawa HP. Ya, ada komunitas, ya komunitas orang-orang miskin. Ya, nah, barakallahu ini musibah. Pendapat mereka kadang-kadang lebih banyak daripada pendapatan orang-orang yang bukan pengemis. Satu hari bisa dapat 500, 1 juta, 2 juta. Subhanallah. Jelas kita ingatkan kepada mereka, jangan bermudah-mudahan mengemis. Barang siapa yang suka minta-minta ya kepada manusia, maka akan dibangkitkan pada kiamat tidak punya daging di mukanya. Ya, ini hukuman bagi para pengemis. Orang-orang yang babar tugas kerjaannya ngemis, maka nanti dibangkitkan di alam kubur dengan apa? Dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Mengerikan. A'udzubillah min dzalik. Jadi barakallahu ini, apalagi mengemis dengan bentuk ngamen. Jelas kita nggak boleh memberikan barakallahu kepada para pengamen, ya. Kenapa? Karena kita berarti melegalkan perbuatan mereka. Dengan semakin dia sering diberi uang, tentunya mereka semakin nyaman dengan profesi mereka, itu dengan mengamen. Padahal masih banyak kerjaan yang lain yang mending jadi tukang parkir daripada mengamen. Nah, walaupun tukang parkirnya ya hadahumullah ya, cuma duduk ya, kemudian narik hipnotis kita, motornya dihipnotis, kasih 2.000 gitu. Cuma nempel ekornya langsung keluar uang 2.000. Enak sekali kerjanya. Tapi mending lah barakallahu fikum. Artinya ada usaha untuk mengatur lalu lintas daripada mengemis dengan cara mengamen. Nah, jadi barakallahu fikum, arahkan mereka kepada kerjaan yang lebih halal dan lebih berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon dijelaskan tentang haji badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji badan atau umrah, yang jelas hukum haji dan umrah itu wajib bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan, dan tidak boleh dia melakukan badal haji. Yaitu misalnya anak belum pernah haji, tiba-tiba Ustaz bisa nggak badal haji anak, maka tidak boleh. Anak tidak boleh menggantikan haji orang sampai anak sendiri haji. Jadi orang yang barakallahu fikum mengganti atau menjadi pelaku badal haji harus sudah pernah haji terlebih dahulu. Nah, adapun jika belum pernah haji maka tidak sah badal hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah benar sedekah atau infak di hari Jumat berbeda pahalanya dengan hari-hari biasa? Nah, barakallahu tentunya barakallahu hari Jumat adalah hari yang akan ditegakkan pada hari kiamat. Di hari Jumat itu hari kiamat. Kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat, sebagaimana manusia diciptakan pada hari Jumat. Maka barakallahu banyak berbuat kebaikan. Nah, jadi barakallahu karena ini adalah hari Id, hari penuh keberkahan, maka barakallahu disebut oleh para ulama bahwasanya sedekah
ya di hari Jumat, barakallahu tentunya pahalanya lebih istimewa pada hari daripada hari-hari yang lainnya. Namun ya barakallahu fikum, jangan sampai jadi kebiasaan kita. Artinya Pak, nggak mau sedekah kecuali hari Jumat saja. Ya misalnya barakallahu fikum ada orang membutuhkan, Ustaz tolong Ustaz bantu saya. Oh tunggu, besok hari Jumat. Nah, gitu. Om Ustaz datang, ya Pak kasih ini saya. Udah besok kesini ya hari Jumat. Oh gitu. Mana pengurusnya? Udah mati, kelaparan. Nah, ini barakallahu fikum, jangan ya. Barakallahu fikum, ketika ya ada orang membutuhkan, betul-betul membutuhkan pada hari itu walaupun bukan hari Jumat, maka tidak lebih utama. Ketika engkau memberikan sedekah di saat orang itu membutuhkan, itu lebih utama daripada apa? Engkau harus menunggu hari Jumat dalam kondisi orang itu sudah tidak terlalu membutuhkannya. Allah a'lam bishawab. Taib, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada surat selanjutnya. Tahu Pak? Hah? Surat apa? Al-Bayyinah. Taib, insyaallah taala barakallahu surat Al-Bayyinah akan kita lanjutkan barakallahu pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma kana min shawabin fa min Allah. Jika benarnya dari apa yang saya sampaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min khata'in fa minni wa minasyaitan. Adapun apabila ada salahnya itu semua karena kebodohan anak pribadi dan juga dari zallahnya yang dilakukan oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita terdalam kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.